Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam was sihhah was salamah wal afiyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الصمد العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat bersilaturahim sekaligus melaksanakan salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu mengadakan taklim dalam setiap sepekan sekali. Mudah-mudahan segala niat dan keringanan kita hadir ke majlis ini mudah-mudahan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam berterlimpah curahkan kepada uswatuna wa qudwatuna, figur tauladan kehidupan kita, yakni baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap keluarga beliau, perzuriat dan para sahabat-sahabatnya yang mudah-mudahan InsyaAllah kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap insan tentunya menginginkan yang namanya kebahagiaan, baik dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, lebih-lebih dalam mengarungi kehidupan akhirat nanti. Itulah dambaan setiap muslim. Maka dari itu ada salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat yang sangat telaten kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah, karena beliau pada saat usia 9 tahun sudah hafiz Al-Quran. Bahkan beliau pernah dijadikan imam pada saat melaksanakan salat 5 waktu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Abbas ini mendapat julukan adalah turjumanul Quran, orang yang memang lihai ahli dalam menerjemahkan Al-Quran. Nah, pada suatu ketika setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang lain bertanya kepada Ibnu Abbas ini, bagaimana ibaratnya kebahagiaan atau 7 karakter apa yang bisa melangsungkan hidup di dunia ini. Artinya kebahagiaan itu menurut beliau itu terbagi menjadi 7. Ya. Yang pertama kata Ibnu Abbas, orang yang ingin bahagia di dunia itu harus mempunyai yang 7 ini. Yang pertama, qalbun syakirun,
orang yang mempunyai hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang punya sifat bersyukur ini sifatnya qanaah, menerima segala anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita ini tidak terlalu ngoyo apa yang akan dicari, ya, apa yang sudah menjadikan takdir qanaah pemberian Allah udah kita nikmati, itulah mungkin sifat qanaah ini. Makanya kalau kembali kepada rasa syukur ini, Nabi Musa pada saat itu pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, siapa hamba Allah yang bisa mensyukuri segala nikmat-Mu itu ya Allah? Lalu Allah menjawab, wahai Musa, siapa dari kalangan hambaku yang mau mengakui dan menerima sekecil apapun nikmat yang telah aku anugerahkan, itu adalah termasuk hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa? Sekecil apapun anugerah yang kita terima, yang Allah amanahkan kepada kita, kalau kita mau menerima dengan sebaik-baiknya, insya Allah nikmat itu akan selalu bertambah kepada kita. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di mana Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tatkala Allah memaklumkan siapa orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang telah aku titipkan, la azidannakum, janji Allah aku akan tambahkan nikmat itu. Jadi sekecil apapun nikmat, kalau kita syukuri, Allah akan menambahkan nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi siapapun dari kalangan hambaku, kata Allah, yang mengingkari sekecil apapun nikmat yang telah aku anugerahkan tapi tidak mau mensyukurinya, bukan keberkahan yang Allah akan berikan, tapi justru Allah akan berikan siksa yang amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini di tahun baru 2026 Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di alam dunia ini. Maka nikmat sehat adalah nikmat yang sangat mahal, ya, nikmat yang sangat berharga. Kalau kita kembali kepada tadi masalah umur, Masya Allah, usia baginda Rasul 63, di bawahnya sudah banyak yang meninggal, di atasnya pun itu sudah mulai langka. Maka dengan kenikmatan sampai detik ini ya Allah titipkan kepada kita berupa nikmat kesehatan ini, wajib kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Para ulama mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila kita diamanahkan suatu nikmat oleh Allah, nikmat apapun yang Allah titipkan kepada kita, far'aha, nikmat ini wajib kita jaga, kita pelihara, ya. Nikmat kesini, Masya Allah, hadirnya kita di majelis ini, Masya Allah, ini suatu kenikmatan yang Allah bertitipkan kepada kita, ya. Nah selanjutnya, fa innal ma'asi tuzilu ni'am, apabila nikmat itu tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya, apalagi dibarengi dengan kemaksiatan, bukan kenikmatan yang Allah akan itu, tapi justru kenikmatan itu Allah akan cabut, Allah angkat dari diri manusia itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita alhamdulillah kita masih bisa duduk bersama di majelis ilmu ini, bisa ngopi, bisa ngeteh, bisa ngobrol. Ini adalah merupakan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kata bagus. Yang kedua, indikator untuk meraih kebahagiaan di dunia ini adalah al-azwaju sholihah, mempunyai pasangan hidup yang soleha. Nah, dalam satu keterangan juga disampaikan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang soleha. Tentunya untuk mendapatkan wanita saleh itulah tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, terutama suami.
Nah, kita nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana membawa keluarga dan putra-putri kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya berangkat dari diri kita. Ya. Kalau kita mengharapkan keluarga yang sakinah mawaddah, kita sebagai pemimpin keluarga kita yang harus memulai ibda binafsik. Awalilah kebaikan itu dari diri kita sendiri. Insya Allah nanti banyak yang akan mengikuti, terutama keluarga. Ya, dalam Al-Quran juga Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga diri kita, tapi tidak cukup dengan diri kita juga. Wa ahlikum nara, dan keluarga kita, tanggung jawab kita. Bagaimana kita membawa keluarga kepada kesolehan, itu adalah tanggung jawab dari kita sebagai pemimpin keluarga. Ya, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun ar-ra'iyah. Kita sebagai pemimpin terutama dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk membawa keluarga itu kepada hal-hal yang positif, insya Allah. Ya, jadi kalau kita pingin, ibaratnya pingin mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah, itu menurut banyak keterangan hadis diawali dari kita. Kita yang akan memberi contoh. Makanya Rasul itu tidak sekedar memberi contoh, tapi beliau yang mencontoh dari sendiri dulu, baru keluarganya. Ya, insya Allah. Bahkan dalam suatu hadis, baginda Rasul pernah menyampaikan kaitannya dengan wanita soleh ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan pandai menjaga solat 5 waktunya sehari semalam, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, wa hasanat farjaha, dan pandai menjaga kehormatan dirinya. 4 kali ditinggal oleh seorang suami kerja, sebagai seorang istri pandai menjaga kehormatan dirinya, yang tidak mudah menerima tamu kalau bukan mahramnya, apalagi tidak ada yang menemani, takut timbul fitnah. Nah, kalau pandai perempuan menjaga kehormatan dirinya, wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Nah, ini perempuan juga sebenarnya, makanya kalau kita kembali, kalau pengajian ibu-ibu ini, tugasnya istri itu nggak ada yang namanya suruh nyuci, suruh masak, suruh gosok, nggak ada. Itu sebenarnya tugasnya seorang laki-laki. Tapi tatkala hadis ini wa ata'at, tatkala suami memerintah, maka ada kewajiban untuk mengikutinya. Jadi tidak ada hal yang tidak perlu harus diikuti, karena suami menyuruh dalam hal kebaikan. Artinya kalau suami juga menyuruh kepada keluarga, mohon maaf, tidak baik, nah si istri juga wajib tidak mengikuti. Tapi kalau menuju kepada arah kebaikan, maka tidak ada alasan bagi seorang istri untuk tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh suami tadi. Kalau hal ini sudah kita jaga, sholatnya 5 waktunya dijaga, pandai menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, kata Allah, silahkan, baginda Rasul baik menyampaikan hadis, silahkan masuk ke dalam surga dari mana yang kita mau. Subhanallah. Jadi itu yang barangkali jadikan nasihat buat kita bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indikator untuk menjadi kesuksesan kita dalam di dunia ini, yang ketiga kata Ibnu Abbas adalah awaladun soleh, mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Tentunya ini juga berangkat dari kita. Bagaimana kita menjadikan anak menjadi anak yang soleh dan soleha? Tentunya kita sebagai kepala rumah tangga selalu tidak ada bosan-bosannya untuk mengajak dalam kebaikan. Ya, tidak ada bosannya. Kalau orang Betawi bilang nih, biar kata copot nih mulut ngomong, itu hak kita, karena jangan sampai anak kita itu lari dari kita. Artinya makanya kita setiap habis sholat, kita doakan keluarga kita, anak keturunan kita, Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang selalu Rasulullah munajatkan supaya kita mohon kepada Allah, istri kita, anak-anak kita menjadi istri-istri yang selalu menyenangkan hati kita dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa ini tidak boleh kita lewatkan. Setiap kita ada hajat, ada doa setiap waktu, doa ini selalu kita selipkan ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Jadi Nabi Ibrahim tidak minta anaknya kaya, tapi jadikan anak keturunanku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan anak soleh ini, suatu ketika baginda Rasulullah itu sedang tawaf. Nah, ngelihat anak muda itu, kok kelihatannya anak muda itu pundaknya kok, kalau bahasa kita ini lecet. Rasul mendekati, wahai anak muda, kalau boleh tahu pekerjaan apa yang kau lakukan selama ini sehingga pundak kamu ini lecet-lecet. Kalau baginda Rasul nanti kayaknya pekerjaan berat banget sampai lecet badannya. Apa yang dipanggul, apa yang dipikul? Anak muda ini menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya tidak ada yang saya kerjakan ya Rasul. Pundak saya lecet ini, saya mempunyai seorang tua yang sudah uzur, tinggal satu-satunya. Kemana saya pergi, orang tua saya selalu saya gendong, kecuali saya sedang istirahat dan sholat. Lalu anak muda ini bertanya, kalau begitu ya Rasul, apakah saya termasuk anak yang berbakti kepada orang tua? Rasul menjawab dan memeluk, demi Allah wahai anak muda, kamu termasuk anak yang berbakti kepada orang tuamu. Tapi ketahuilah, meskipun kamu nih, kalau diibaratkan apa yang kau lakukan selama di dunia ini, lalu kau persembahkan kepada kedua orang tuamu, itu masih jauh ketimbang jasa kebaikan kedua orang tua kita. Apapun yang kita laksanakan di dunia ini, kalau kita persembahkan, masih belum ada duanya, kebaikan dan kasih sayang orang tua kepada putra putrinya. Ya, jadi saking luar biasa jasa kebaikan kedua orang tua. Bahkan suatu hadis baginda Rasul menyampaikan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Kalau ingat salah satu sahabat Nabi ya, yang bernama Alqamah, Masya Allah, ini Alqamah ini sahabat Nabi yang begitu istiqomahnya, konsisten setiap hari yang namanya ibadah luar biasa. Belum lagi tadarusnya, iktikafnya, salat malamnya, taklimnya, Masya Allah luar biasa. Tapi kenapa pada saat sakaratul maut Alqamah ini susah? Ternyata ada yang kurang pas ini. Kalau dilihat ibadahnya luar biasa, tidak ada bandingannya pada saat itu. Tapi ternyata pada saat sakaratul maut Alqamah ini tidak bisa menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ternyata Rasulullah bingung, ini orang ahli ibadah kok pada saat nyebut sakaratul maut, menyebut kalimat la ilaha illallah sakaratul maut itu kok nggak bisa, ada apa ini? Ternyata Rasul bertanya pada sahabat, wahai sahabatku, apakah Alqamah ini punya orang tua? Ya Rasulullah, beliau orang tua lakinya sudah lama wafat, tinggal satu-satunya orang tua perempuan. Baik, kalau begitu kata baginda Rasul, antarkan saya ke rumah orang tuanya. Sesudah ditemuinya orang tuanya Alqamah itu, beliau bertanya, wahai ibu, apakah betul ibu punya anak yang bernama Alqamah? Ibu ini tidak menjawab. Kedua kalinya Rasul bertanya, ibu mohon ridhonya, apakah benar ibu punya? Tidak berjawab. Sampai ketiga kalinya Rasul bertanya, itu pun juga tidak dijawab. Ini orang tua kok ditanya nggak jawab, ada apa nih? Akhirnya karena tidak ada jawaban dari seorang ibu, Rasulullah izin pulang. Wahai sahabat-sahabatku, karena kita tidak mendapatkan jawaban dari ibunda beliau, kita kumpulkan saja kayu bakar.
Mau diapain ya Rasul? Kita bakar hidup-hidup, karena Alqamah sudah tidak bisa menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mendengar ungkapan gitu, orang tuanya terkejut. Orang tua mana yang rela anaknya dibakar hidup-hidup meskipun belum punya salah? Lalu orang tuanya memohon kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya mohon maaf, Alqamah itu anak saya ya Rasul. Oh iya kalau begitu. Terus kenapa Bu, ibu nggak mau jawab pertanyaan saya? Saya pernah sakit hati sama anak saya Rasulullah. Sakit hati kenapa Bu? Dia dari kecil saya ngurus, saya melahirkan, pada saat punya pasangan, saya diabaikan, dicampakkan begitu saja. Saya sakit hati ya Rasul. Oh permasalahannya itu sih. Kelihatannya sepele, tapi itulah murka Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua itu. Akhirnya ibu Alqamah ini datang menemui Alqamah. Wahai anakku, kau memang bersalah kepadaku. Demi Allah hari ini saya akan maafkan kesalahan. Lalu Alqamah ini dibimbing oleh Rasulullah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Alhamdulillah bisa menyebutkan ini. Artinya apa? Emang orang tua ini ibaratnya kita ini karamah mukjizat. Kayak kita ini mau ziarah kemana-mana boleh, tapi jangan sampai kita melupakan kedua orang tua, karena orang tua itu melebihi daripada 70 wali Allah. Lebih mulia orang tua kita. Ya, baik kita nih ada orang tua kita sudah wafat, ya orang tua kita dulu kita cari kuburannya, baru nanti para ulama-ulama, karena orang tua kita ini lebih mulia daripada aulia Allah. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah merawat, melahirkan dari kecil sampai kita besar, mudah-mudahan pengabdian orang tua yang sudah wafat mudah-mudahan selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, untuk mendapat indikator keberkahan, kebahagiaan di dunia ini adalah al-bi'atus salihah. Kita mencari lingkungan yang bisa membawa tambah keimanan kita. Ya, kita punya tetangga yang baik. Kita dipersilakan, diperbolehkan bergaul dengan siapapun. Tidak dilarang oleh baginda Rasul. Tapi kalau boleh, kata baginda Rasul, carilah partner yang sekiranya bisa membawa nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibaratkan kita, kata baginda Rasul, bergaul dengan orang minyak wangi, insyaallah lambat laun kita akan kewangian. Artinya terikut dengan kebaikan. Tapi kita kalau bergaul dengan pandai besi, lambat laun ia akan terpercik atau kebakar baju kita. Artinya apa? Bergaullah kita dengan orang-orang yang bisa membawa nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kita dimanapun kita berada, bukan hanya berada di majelis ilmu, bukan hanya berada dalam masjid, tapi di kantor, di pasar, di bisnis. Ketakwaan itu adalah merupakan citra seorang muslim. Ya, apabila kita punya kesalahan, iringilah kesalahan itu dengan kebaikan. Ya insya Allah akan menutup kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi namanya manusia, tatkala kita salah, wajar. Itu adalah memang sudah dari sananya. Ya, manusia itu mempunyai dua sifat yang tidak bisa terlepas. Al-insan makhallul khata' wan nisyan. Sifat manusia dua. Kalau nggak salah, hilaf, lupa, itu manusia. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya sifat itu, terkecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai hamba Allah yang baik, tatkala kita mempunyai kehilafan, baik kepada sesama, lebih-lebih kepada Allah, kita banyak-banyak beristighfar. Ya, iringilah perbuatan buruk dengan memperbanyak kebaikan. Dan kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang tadi Alfi sampaikan, yang bisa membawa, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kelima, untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini, al-malul halal, mencari karunia rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita paradigma dalam Islam, kita umat muslim dianjurkan oleh baginda Rasul supaya menjadi orang kaya. Dianjurkan, ya. Tapi dalam Al-Qur'an Allah sampaikan juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan keturunanmu melalaikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalai dengan hal itu, ulaikumul khasirun, kita termasuk orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dipersilahkan, asalkan kalau sudah kenikmatan itu sudah kita raih, jangan sampai kita melalaikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita cari mudah-mudahan menjadikan rezeki yang halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini, tafaqquh fiddin, mencari ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu agama. Supaya apa? Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirnya kita di majelis ini mudah-mudahan akan menjadi atau menambah cakrawala wawasan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan lebih semangat dalam menuntut agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini, al-umrul barakah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan umur yang barokah, umur yang ziyadatul khair. Setiap hari, setiap saat kebaikan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah panjang usia seseorang, tapi bagaimana nilai ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagian manusia adalah orang yang berguna buat dirinya, lebih-lebih kepada orang lain. Bahkan suatu hadis baginda Rasul menyampaikan, man tala umruhu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalah. Sebaik-baik insan, kata baginda Rasul, adalah orang yang Allah amanahkan usia umur panjang. Dengan usia umur panjang, wa hasuna amalah, semakin meningkat kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang cerdas. Tapi sebaliknya, wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'amala, orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Allah berikan usia umur panjang, tapi dengan usia umur panjang, wa sa'amala, semakin mundur amal kebaikannya. Ini tentunya termasuk tergolong orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya Allah selalu mengizinkan kita, memberikan keberkahan umur yang barokah buat kita bersama, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Itulah harapan kita. Kalau Ramadan yang akan kita masuki adalah Ramadan yang terakhir, yuk kita maksimalkan sekuat tenaga kita untuk memaksimalkan. Mulai sekarang kita sudah mulai bersiap-siap, ya. Tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab ini kita berbanyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Ya Allah ya Rabb, Allahumma barik lana, ya Allah ya Rabb, berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, bahkan di bulan Sya'ban. Ya, kita mohon kepada Allah supaya usia kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa ballighna fi Ramadan, dan sampaikanlah usia kami pada bulan suci Ramadan. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah segala kealfan kami. Wa hassil maqasidana, dan apa menjadi hajat kami mudah-mudahan Allah
tunaikan insya Allah. Harapan kita mudah-mudahan semuanya kita diberkahi, diberikan usia berpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usia yang Allah amanahkan kepada kita, mudah-mudahan menjadikan usia yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa li kulli salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Afu minkum, jauh dari kesempurnaan yang disampaikan, membebaknya barangkali ada yang kurang pas, mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bila taufiq wal hidayah billah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.